Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Waalaikumsalam 7, warahmatullahi wabarakatuh. kita dari kelompok 7 ingin mempresentasikan yaitu perangkat tambahan. Perangkat tambahan yang kita presentasikan yaitu kartu grafis FGA card. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Maulana. Nama saya Khairullah Tulfa. Nama saya Farid Brian Prawira. Nama saya Topan Padilla Malik. Pengertian VGA. VGA atau Video Graphic Adapter adalah perangkat output yang bertugas untuk mengolah data menjadi tampilan grafis atau teks yang di layar monitor. FGA ini berfungsi menghubungkan sistem komputer dengan monitor. FGA card membutuhkan aplikasi pendukung yaitu driver. Driver ini berfungsi sebagai perantara sistem operasi dan kartu grafis. Kartu FGA berguna untuk menerjemahkan keluaran komputer ke monitor. FGA juga dapat mengacu kepada konektor FGA 15 pin yang masih digunakan secara luas untuk mengantarkan sinyal video analog ke monitor. Standar FGA secara resmi digantikan oleh standar XGA dari IBM, tetapi nyatanya FGA justru digantikan oleh Super FGA. Sini ada macam-macam FGA, yaitu yang pertama FGA onboard. FGA yang sudah terintegrasi pada motherboard. FGA onboard menggunakan RAM sebagai memori FGA alias share memory. Yang kedua yaitu FGA add-on. FGA yang terpisah dengan motherboard yang memiliki interface semacam FSI atau AGV. Pada FGA add-on sudah memiliki GPU dan memori sendiri. Nah, di sini ada contoh gambar dari FGA onboard dan FGA add-on. Di contoh kiri FGA onboard, di sebelah kanan FGA add-on. Nah, kalau di sini di FGA yang saya pegang ini jenisnya FGA add-on, karena FGA-nya itu misah dari motherboard dan tidak memerlukan RAM untuk sebagai memorinya, karena di sini udah ada memorinya sendiri. Memorinya itu letak di sini. Nah, terus di sini ada prosesor VAN. Di sini ada prosesor attaching-nya nih. Di sini ada motherboard connection-nya. Di sini ada FGA-nya, di sini ada DVI-nya, di sini ada port HDMI-nya. Terus di sini menggunakan jenis DDR3. Karena di sini slotnya ada 3. Ya. Selanjutnya jenis-jenis FGA card. Jenis-jenis FGA card itu yang pertama ada DRAM atau dynamic RAM. Kartu FGA DRAM adalah berkecepatan 80 ns atau 70 ns. Ada juga MDRAM, multiple dynamic RAM, yang menggunakan DRAM berlapis. DRAM digunakan pada banyak kartu grafik 8, 16, atau 32 bit. Penggunaan DRAM ditunjukkan untuk komputer tingkat entry level yang tidak memerlukan kecepatan tinggi dan warna yang banyak. Yang kedua ada EDORAM. Kartu FPGA EDORAM adalah berkecepatan 60 ns sampai 35 ns. EDORAM banyak ditemui oleh kartu grafik 64 pin. EDORAM yang umum dipakai mempunyai speed 60 MHz, 60 atau 40 ns. Contoh kartu FPGA yang menggunakan memori EDO adalah WinFast S280 atau S603D, Yamon Stealth 2000 3D, Atimatch 64, dan sebagainya. Yang ketiga, ada VRAM atau Video RAM. Kartu FPGA VRAM adalah berkecepatan 60 atau 10 ns. VRAM lebih mahal dibandingkan DRAM karena VRAM lebih cepat dari DRAM. Penggunaan VRAM pada kartu FPGA ditunjukkan untuk komputer kelas atas. VRAM biasa dipasang pada FPGA yang dikonsentrasikan untuk desain grafis. Contoh kartu FPGA yang menggunakan VRAM adalah Diamond KRGL, Diamond Stealth 3000 3D, Diamond Stealth 64, dan sebagainya. Yang keempat ada SGRAM atau Synchronous Graphic RAM.
Kartu FGA CD RAM adalah berkecepatan kurang dari 10 ns. CD RAM pada kartu FGA juga berdasarkan pada teknologi SD RAM pada memori utama komputer. SD RAM banyak digunakan pada kartu grafik kelas tinggi yang mempunyai kemampuan 3D acelerator. Contoh dari kartu FGA yang menggunakan SD RAM adalah Matrox FGA Millennium, Matrox Mesh DQ 3D, Diamond Chef 2, S220, Diamond Viper, dan sebagainya. Yang kelima ada Rambus. Kartu FGA Rambus jumlahnya masih sedikit. Rambus adalah memori yang digunakan pada mesin-mesin game seperti Nintendo dan Sega. Sejauh ini hanya kartu grafis produksi Creative Labs MA302, MA332, Graphic Blaster 3D, dan Graphic Blaster Extreme yang sudah mempergunakannya. Di sini ada contoh dari Rambus, Indoram, VRAM, SGRAM, dan JRAM. Baik, Rian silakan. Selanjutnya ada cara kerja VGA card. Saat aplikasi yang dijalankan ingin menciptakan sebuah citra, aplikasi tersebut akan meminta bantuan pada driver kartu grafis VGA card. Driver grafis akan mendengarkan instruksi baik dari OS atau dari aplikasi, kemudian mengambil data digital yang diperlukan dan mengkonversikan menjadi sebuah format yang dimengerti oleh kartu grafis tersebut. Selanjutnya, driver menyalurkan data digital yang baru di format tersebut kepada kartu grafis untuk melakukan rendering. Data tersebut berjalan menuju kartu VGA melalui slot pada motherboard EGP PCIe. Setelah disalurkan ke kartu grafis, data akan dikirimkan melalui kartu grafis sebagai tempat penyimpanan sementara. Kemudian, GPU akan mengambil data digital tersebut lalu mengubahnya menjadi pixel. Pada titik ini, pixel belum siap untuk ditampilkan ke layar. Pixel tersebut akan dikirimkan kembali ke video RAM untuk disimpan. VRAM tersebut langsung pada digital to analog converter. Konverter ini juga biasa disebut RAMDAC yang bertugas menerjemahkan image ke sinyal analog agar bisa digunakan oleh monitor. Selanjutnya, RAMDAC mengirimkan gambar final kepada monitor melalui kabel. Selanjutnya ada fungsi VGA card. Fungsi VGA card yang sering disebut graphic card atau video card adalah untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor card. Kartu VGA berguna untuk menerjemahkan output komputer ke monitor untuk menggambarkan atau desain grafik ataupun untuk bermain game. VGA card sering juga disebut card display, kartu VGA atau kartu grafis. Tempat melekatnya kartu grafis disebut slot, ekspansi, chipset atau prosesor. Pada kartu VGA banyak sekali macamnya karena tiap-tiap pabrik kartu VGA memiliki chipset andalannya. Ada banyak produsen chipset kartu VGA seperti Nvidia, 3DFX, S3, ATI, Matrox, SES, Cirrus Logic, Number 9, Trident, T-Sync, 3D Labs, STB, OTI, dan sebagainya. Selanjutnya Opang, silakan. Komponen VGA card. Ke-1 ada GPU, Graphic Processing Unit. GPU adalah prosesor dari sebuah video card dan berfungsi untuk pengolahan data gambar yang akan ditampilkan di layar monitor. Kedua, ada video memory, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum dan sesudah pemrosesan data pada GPU. Ketiga, ada RAMDAC, Random Access Memory Digital Analog Converter, berfungsi mengubah gambar digital menjadi sinyal analog agar bisa digunakan oleh monitor. Keempat, ada bus interface,
Berfungsi menghubungkan motherboard dengan kartu grafis. Pada umumnya, bus interface ini tipe AGP dan PCI Express. Kelima, ada display interface. Berfungsi menghubungkan kartu grafis dengan monitor. Umumnya terdapat 3 port display, antara lain DPI, VGA, TV out. Keenam, ada heatsink dan fan. Berfungsi sebagai pendingin kartu grafis. Nah, di sini ada contoh dari GPU, video memory, display interface, RAM duct, heatsink dan fan, dan bus interface. Kalau di sini GPU-nya di dalam, video memorinya yang ini nih, yang tadi sebelumnya saya udah bilang. Terus display interface-nya yang ini nih, yang ada DVI, VGA sama port dari HDMI. Terus RAM duct-nya di sini di dalam juga, heatsink dan fan-nya yang ini heatsink, yang ini yang fan-nya. Terus bus interface yang ini nih, yang bagian ininya nih, yang berfungsi untuk menghubungkan ke motherboard. Baik, selesai. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.